Judul ini kita ambil dari inspirasi kisah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah sedikit pun kehilangan harapan. Maka disebutkan dalam ayat Al-Qur'an walammastai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Maka ketika para nabi itu mereka mulai, dan ini belum ya, mulai ada muqaddimah untuk mereka putus asa. Walammastai'asar rusulu, mulai putus asa. Walammastai'asar rusulu, ketika para rasul mereka mulai putus asa. Putus asanya karena apa? Ingat loh ya, tidak ada para rasul itu putus asa karena perkara duniawi, tidak ada, terlalu kecil untuk mereka. Tidak ada para rasul itu putus asa ketika perkaranya perkara rumah tangga, terlalu kecil untuk mereka. Tidak ada ketika urusan-urusan itu perkara yang tidak terkait dengan akhirat menjadikan mereka putus asa. Itu bukan kelasnya para rasul. Apabila kita berbicara para aulia, kekasih-kekasih Allah saja, itu mereka tidak pernah peduli dengan dunia ini. Mau datang, mau pergi, nggak pernah peduli mereka. Itulah kenapa ketika Syaqiq Al-Balkhi itu tanya kepada temannya, kamu kalau dapat nikmat bagaimana? Dan kamu kalau tidak dapat nikmat bagaimana? Dibilang sama temannya tadi, kami ini kalau dapat bersyukur, kalau tidak dapat sabar. Ini kelasnya para ulama loh ya. Kalau dapat apa? Syukur. Kalau tidak dapat sabar. Maka kemudian dikatakan oleh Syaqiq Al-Balkhi, kalau dapat nikmat bersyukur, kalau tidak dapat sabar. Dibilang apa? Hakadha yaf'alu kilabu balkh. Kalau cuma seperti itu manusia semacam kamu, maka sama dengan anjing di negeri Balkhan. Anjing di Balkhan juga begitu. Kalau dikasih terima kasih, nggak dikasih dia duduk di depan pintu rumah tuannya. Nggak protes dia. Kalau manusia sekelas kita seperti itu, ya percuma, kata Syaqiq Al-Balkhi. Terus dibilang kalau kamu bagaimana? Kalau kami, idza u'tina atharna. Kami ini kalau diberi oleh Allah, kami bukan bersyukur, kami berbagi. Itu kami. Kalau kamu tadi dikasih apa? Bersyukur. Kalau kami dikasih, berarti ini Allah menginginkan kami untuk berbagi. Wa idza muni'na syakarna. Bahkan kalau kami tidak diberi, kami bersyukur. Nah, itu para aulia, para wali. Tidak dikasih, bersyukur. Karena dia ngerti ketika Allah tidak memberi, itu tidak memberi dengan hikmah. Ada pelajaran di balik semua itu. Nah, ketika kami diberi, artinya pemberian ini Allah menginginkan memberikan peluang kami untuk meraih akhirat. Dengan cara apa? Kami berbagi. Nah, maka itu baru kelasnya para aulia, apalagi para nabi dan rasul. Maka dibilang ketika mereka itu mulai putus asa. Dan mereka merasa qad kudzibu, dakwah mereka didustakan. Dakwah mereka mulai apa? Didustakan. Jadi dakwah ke sini nggak ada hasil, dakwah ke sana tidak ada respon positif, pindah lagi ke tempat itu tidak ada sambutan yang baik, kemudian dia pindah ke tempat yang lain lagi ternyata kok masalahnya sama. Apa yang terjadi? Justru pada titik itu ja'ahum nasruna, baru pertolongan Allah itu datang. Nah, sekarang begini pertanyaannya. Kenapa kok Allah Ta'ala dalam tanda kutip tidak memberikan pertolongan di awal ikhtiar? Tidak memberikan pertolongan dan kesuksesan itu di awal-awal dakwah. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama. Kenapa pertolongan itu justru datang di akhir titik menuju mereka putus asa? Nomor satu, kalau datangnya dari awal, maka rentan kesombongan. Rentan apa? Kesombongan. Oh, ini usaha ana ini. Maka ketika pertolongan itu Allah datangkan di awal ikhtiar, Allah khawatir di antara kita akan menjadi orang-orang yang sombong dengan apanya? Dengan kemampuannya. Padahal syiarnya orang beriman apa? La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena yang pertama Allah tidak menginginkan kita menjadi sombong dengan ikhtiar kita yang kecil. Kemudian muncul suatu pencapaian yang besar. Supaya tidak
sombong. Yang kedua, supaya kita ngerti bahwa tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Sampai pun para nabi dan rasul itu harus capek-capek dulu, harus sampai mereka dalam tanda kutip mendekati keputusasaan, baru pertolongannya Allah datang. Kalau bahasa kita, ikhtiarnya sampai mentok. Supaya apa? Supaya setiap masing-masing dari kita itu betul-betul mengeluarkan potensi terbaiknya. Nah, yang ketiga terakhir, kenapa pertolongan Allah itu justru datang di akhir perjuangan kita? Supaya apa? Supaya kita tidak pernah berhenti berjuang. Karena kita kan nggak tahu. Berarti selama pertolongannya Allah belum datang, kita tidak boleh berhenti apa? Berjuang. Nah, maka disitulah tidak pernah kehilangan harapan. Artinya hadirin, sekarang kita mau tanya, apa syaratnya agar pertolongan Allah tidak pernah terlepas dari kita? Ada syaratnya enggak? Ada. Ini hadisnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketika Abdullah bin Abbas duduk di belakang unta bersama Nabi Muhammad. Ada unta, ada keledai, riwayatnya macam-macam. Dibonceng sama Nabi Muhammad. Di mana hadis ini ada beberapa hikmah. Hikmah yang pertama, tawadhu'nya Nabi Muhammad. Jadi mainnya bukan sama orang gede-gede aja, anak kecil dijak main. Dan ketika main, itu dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad untuk memberikan pelajaran yang berarti. Tidak sekedar guyon. Syarat yang pertama disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Abbas agar kita tidak pernah dalam tanda kutip kecewa ketika kita berharap kepada Allah. Dan hampir tidak ada orang yang kecewa ketika berharap kepada Allah kecuali orang itu berharap dengan sesuatu yang salah. Nah, syaratnya dengerin. Rasulullah bersama Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas, kemudian Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ya ghulam, wahai anak kecil." Ini anak kecil. Ghulam itu normalnya usianya 8 tahun. Berapa? 8 tahun. Anak umur 8 tahun diajak ngomong omongannya serius. Itulah menunjukkan orang di zaman dulu mateng di usia dini. Diberitahu itu ketika usianya sekitar 8 tahun. Rasulullah mengatakan, "Ya ghulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat." Aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalimat di sini artinya apa? Beberapa kalimat berisi kandungan ilmu. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Dan ini ada namanya syarat dan jawabus syarat. Syaratnya apa? Ihfazillah, jagalah Allah. Menjaga Allah bukan artinya Allah membutuhkan bodyguard. Enggak. Allah zat yang maha kuat. Tapi keberlangsungan syariat Islam yang itu perlu kita perjuangkan. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kita menolong Allah, loh Allah tidak perlu ditolong. Loh ayatnya Allah minta ditolong kok, dalam tanda kutip. Menolong syariatnya, menolong agamanya, menyebarkan dakwahnya, kan begitu. Amar ma'ruf nahi itu intan surullah. Apa yang kita dapatkan? 2. Yansurkum, Allah akan menolong kalian. Rumah tangga kita ditolong, penghidupan kita ditolong, keamanan keselamatan kita oleh Allah ditolong. Semuanya. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah kokohkan posisi kalian. Nah, sudah, sekarang lanjut. Sudah, apa yang terjadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjelaskan bagaimana syarat supaya harapan kita kepada Allah tidak pernah bikin kita kecewa. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan, dan itu jawaban dari syarat tadi. Artinya ketika syaratnya terpenuhi, jawabannya tidak mungkin Allah ingkari. Pasti Allah jaga kita. Menjaga Allah itu apa? Menjaga aturan Allah dalam diri kita. Ketika dia mendengar, maka Allah menjaga pendengarannya. Ketika dia melihat, Allah menjaga penglihatannya. Ketika ia berbicara, Allah menjaga ucapannya. Itulah artinya Allah membersamai, pertolongannya Allah. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah Ta'ala firmankan kepada Musa dan Harun ketika diperintahkan datang ke Fir'aun.
Apa kata Allah? Jangan takut, la takhafa, jangan takut. Innani, sesungguhnya aku kata Allah, ma'akuma, bersama kalian berdua. Apa arti kebersamaan Allah itu? Asma'u, aku mendengar, wa ara, aku melihat. Apa Allah melihat, Allah mendengar, artinya pertolongan Allah pasti datang. Nah itu maka tidak boleh never hope. Nah sekarang yang terakhir. Jadi kalau mau pertolongannya Allah datang, seperti kisahnya Nabi Muhammad, seperti kisahnya Nabi Musa, maka bagaimana? Jagalah selalu aturan dan syariat Allah. Saya kasih satu cerita, dan cerita ini berulang saya ceritakan, tapi insya Allah antum baru denger ini, yang teman-teman di Imam Balkhi ini. Saya punya teman waktu kuliah. Secara akademis tidak bisa dibilang pinter, enggak. Ya agak tidak pinter. Tapi secara akademis loh ya. Kan kecerdasan itu bukan cuma kecerdasan akademis, tapi kecerdasan apa? Emosional. Itu yang makanya muncul ESQ. Jadi kecerdasan emosional. Karena kalau kecerdasan secara akademis tidak dibarengi kecerdasan iman, yo ngerusak. Betul apa enggak? Nah sudah begini. Itu ketika pelajaran Nahwu Shorof di kelas dan beberapa pelajaran yang lain. Itu beliau ini yang saya ceritakan. Itu rosib ngerti ya. Jadi rosib itu nilainya tidak mencukupi standar minimal dan itu terulang pada 3 pelajaran. Maka dia tidak bisa naik semester. Namanya rosib. Udah, ketika dia rosib, itu seharusnya dia boleh istirahat 1 semester. Sekolah tidak apa-apa, bahkan tidak boleh sekolah. Karena namanya dia nggak ada di absen. Karena dia kena skorsing selama 1 semester. Rata-rata kami kalau kena rosib, itu pulang kampung. Beliau tidak. Tetap masuk kampus. Dalam keadaan tidak dapat yang namanya mukafaah. Mukafaah itu bantuan uang tunai untuk mahasiswa. Dia tidak dapat, tapi tetap dia kuliah. Semangat gitu, tetap datang, tidak pernah telat, pulangnya juga tidak pernah mendahului jam pulang sekolah. Nulis, nyatet, Masya Allah luar biasa. Suatu hari saya tanya sama teman saya ini, ente kok semangat banget sih? Kenapa nggak pulang aja? Kan bisa belajar di luar untuk pelajaran-pelajaran yang sebelumnya apa? Rosib, yang nilainya nggak sampai. Tapi kok ente dalam keadaan banyak pelajaran yang nilainya tidak nutut, tapi kok semangatnya luar biasa. Apa kuncinya? Jawabannya dengerin. Ini buat kita semua termasuk buat saya pribadi. Bilang apa? Rifki, yang penting 1. Yang penting berapa? 1. Jadi orang baik dulu hari ini. Pokok yang baik hari ini. Nanti ke depannya biar Allah yang atur. Subhanallah. Antum tahu sekarang? Dulu Nahwu Shorofnya Rosib, sekarang jadi guru Nahwu Shorof. Dulu Rosib dia, nilainya tidak sampai, tidak pinter-pinter. Sekarang jadi guru Nahwu Shorof. Karena prinsipnya apa? Yang penting sekarang baik dulu. Kedepannya Allah tidak pernah zalim. Kalau antum baik, hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa? Bahkan Allah itu maha baik. Mendekat sejengkal, Allah mendekat sehasta. Kita berjalan, Allah berlari. Kita meminta, Allah memberi. Jadi tidak ada yang rugi kalau kita transaksinya dengan siapa? Allah. Antum tahu Siti Maryam? Berat tidak ujiannya? Berat tidak ujiannya? Siapa yang mengasuh Siti Maryam? Nabi Zakaria alaihissalam. Dilahirkan oleh seorang ibu yang baik, seorang ayah yang baik. Sampai nama keluarganya masuk menjadi nama surat Al-Quran. Surat Ali Imran. Siti Maryam. Hidupnya di mana? Tidak pernah keluar dari yang namanya mihrab. Mihrab itu apa? Bukan tempat imam. Mihrab itu artinya tempat untuk ibadah. Sudah, tidak pernah keluar. Baik, tidak pernah ketemu laki-laki, tidak pernah bermaksiat, senantiasa taat kepada Allah. Sholat, tunduk, rukuk, sujud, zikir, doa, memuji, mensyukuri, semua kepada Allah. Sudah. Sampai Nabi Zakaria itu pegang gemboknya, mihrabnya Siti Maryam. Tidak boleh ada orang masuk. Sudah. Nabi Zakaria masuk, kaget. Kok ada makanan? Tanya, anna laki hadha? Siti Maryam, kamu dapat makanan ini dari mana? Karena yang menjadikan Nabi Zakaria kaget,
itu bukan cuma masuknya makanan dalam keadaan pintunya terkunci. Tapi apa? Makanan musim dingin Siti Maryam dapatkan di musim panas. Dan buah-buahan yang hanya muncul di musim panas, Siti Maryam dapat di musim dingin. Ajaib ini. Sampai seorang nabi kaget sama dia. Sudah. Singkat cerita dibilang, hadza min indillah. Semua ini datangnya dari siapa? Allah. Itu loh Pak. Kalau orang mengabdikan hidupnya untuk Allah, never lost hope. Allah yang turunkan makanan. Sudah, apa yang terjadi? Singkat cerita, Siti Maryam didatangi seorang malaikat yang akan meniupkan ruh dari Allah untuk janin di dalam kandungannya. Siti Maryam kaget. Dibilang, anna yakunu li ghulamun walam yamsasni basharun walam aku baghiyah. Mana mungkin saya hamil dalam keadaan saya tidak pernah disentuh laki-laki dan saya bukanlah perempuan nakal. Dibilang apa? Kalau Allah punya kehendak semuanya mudah. Wes pokok hamil aja, hamil. Setelah dia hamil, saya mau tanya, kepikiran gak ini Siti Maryam nanti bakal jawab apa untuk manusia? Kepikiran gak? Kepikiran. Ini orang yang gak pernah jelek, senantiasa ibadah, dipandang baik oleh masyarakat. Lah kok tiba-tiba dia akan memikirkan bagaimana nanti pandangan orang lain. Itu yang pertama dulu, selesaikan. Jangan risau dengan pandangan manusia. Tidak ada selesainya. Tahu cerita orang naik keledai sama bapaknya? Masuk kampung, keledai kecil yang naik bapak sama anak. Orang kampung bilang, gak tahu diri, keledai kecil yang naik 2 orang. Bapaknya turun, ya udah nak, kamu aja daripada kamu capek. Masuk kampung berikutnya, orang kampung bilang apa? Bapak ndak tahu diri. Anak ndak tahu diri. Masa bapaknya jalan, anaknya naik? Udahlah Pak, tukerlah Pak, daripada jadi omongan orang. Bapak naik, saya turun. Masuk kampung berikutnya, bapak kok menang sendiri. Masa bapaknya naik, anaknya suruh jalan. Udahlah Pak, kita turun aja lah, biar keledainya jalan, kita juga jalan. Masuk kampung berikutnya, Majnun gila, punya kendaraan kok nggak dipakai. Masuk kampung berikutnya, antum tahu, ini keledai digendong sama dia, karuan, menisan. Ini kalau dengerin omongannya siapa? Manusia. Antum baik diomongin, antum jahat juga Lah terus kenapa risau dengan manusia? Hanya cari perhatiannya siapa? Allah. Maka Siti Maryam mulai risau dan dia serahkan semuanya kepada Allah. Fa'aja'ahul makhadhu ila jid'in nakhlah. Terakhir apa ceritanya? Sampai rasa sakit akan melahirkan itu mendorong Siti Maryam untuk bersandar di suatu pohon kurma, batang pohon kurma. Tapi lihat, orang seperti itu pun lemah, capek, terusir, pikirannya risau karena bakal melahirkan sementara orang-orang tidak tahu siapa bapaknya ini bayi. Tetap sama Allah disuruh ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit ilaiki rataban janiyah. Dorong batang kurma ini. Maka Allah akan turunkan bagimu buah-buah kurma yang segar. Kalau Allah mau bisa tidak pakai didorong kurmanya jatuh? Bisa. Tapi Allah ajarkan tetap ikhtiar. Perempuan lemah, risau, pikirannya kacau, tetap harus ikhtiar. Maka duduk di kamar tidak menyelesaikan masalah. Keluar. Ketika anaknya lahir, apa yang terjadi? Dia tidak berputus harapan dari Allah. Ketika anaknya lahir, dia yakin, sudah ya Allah, aku serahkan kepadamu. Wes nanti orang mau ngomong apa, terserah engkau ya Rabb, bagaimana cara jawabnya. Sudah, ketika sudah lahir, disuruh bawa ke kampungnya. Ini kan bunuh diri. Orang kalau ngelahirin anak tidak ada suami, dibawa apa? Sembunyi. Ini suruh apa? Disuruh nunjukin. Tapi apa? Inni nazartu lirrahmani sauma. Saya hari ini bernazar apa? Puasa. Alla ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan ngomong dengan manusia seorang pun. Terus itu orang-orang di sampingnya. Apa ini? Kok perempuan baik-baik, tidak pernah jahat. Kok ternyata begini, sampai dibilang apa? Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyah. Bapakmu baik, ibumu baik. Kamu ini saudaranya Harun karena kesolihannya sama. Kok hamil tidak ada suami? Fa asyarat ilaih. Maka Maryam langsung nunjuk kepada siapa?
anaknya. Mereka ngomong, Maryam, kaifa ukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Mana mungkin kami bisa ngomong dengan anak kecil yang baru? Ternyata apa? Ketika dia hanya berharapnya kepada Allah, antaqanallah alladzi antaqa kulla syai'. Allah jadikan bayi itu bisa berbicara, membela siapa? Ibunya. Nah, itu orang tidak boleh kehilangan harapan kepada Allah, karena Allah pasti turunkan pertolongannya untuk siapapun yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.